Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Egar Sayogo. Saya Fatriana. Saya Faiza Nisa. Saya Gentara Dewa. Di sini kita akan menjelaskan tentang perusahaan BNI. Oke, selamat menonton kawan-kawan. BNI merupakan bank BUMN atau Badan Usaha Milik Negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Selanjutnya, peran Bank Negara Indonesia ini sebagai bank yang diberikan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas atau persero. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, Bank Negara Indonesia melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitulasi oleh pemerintah di tahun 1999, lalu divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini, 60% saham-saham Bank Negara Indonesia dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance, dan Hibank. PT Bank Negara Indonesia atau Persero atau umumnya dikenal dengan singkatan BNI merupakan salah satu penyedia jasa perbankan terkenal di Indonesia. BNI didirikan pada tanggal 5 Juni 1946 dan memang merupakan bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Maka pada tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional. BNI selain menjadi penyedia jasa perbankan, juga menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman, baik pada segmen bisnis korporasi, bisnis menengah maupun bisnis kecil. Maksud dan tujuan perusahaan yaitu mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, BNI telah melaksanakan 19 kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar seperti 3 kegiatan ini, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI pada tahun 2023 yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di setiap unit kerja. Pada puncak struktur terdapat Dewan Komisariat yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi terkait kebijakan dan pengelolaan bank. Di bawahnya terdiri dari Dewan Komisariat, direksi yang memimpin dan mengelola operasional harian bank, yang terdiri dari beberapa direktorat seperti Direktorat Corporate Banking yang mengelola layanan perbankan untuk nasabah korporat.
termasuk pembiayaan dan manajemen kas serta direktorat retail banking yang menangani layanan perbankan untuk nasabah individu seperti tabungan, deposito, dan kredit. Selain itu, terdapat Direktorat Treasury yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan investasi bank, serta Direktorat Operasional yang mengawasi operasional internal bank untuk memastikan efisiensi dan keamanan transaksi. Lalu selain itu, BNI juga memiliki berbagai komite seperti komite audit, komite risiko, dan komite remunerasi dan nominasi yang mendukung direksi dalam pengambilan keputusan. Lalu divisi-divisi pendukung juga tersedia untuk menyediakan layanan penting seperti teknologi informasi, sumber daya manusia, dan juga kepatuhan. Struktur organisasi ini memungkinkan setiap unit kerja memiliki wewenang dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan terarah serta koordinasi yang efektif antar unit kerja. Selain itu, struktur ini mendukung pengendalian internal yang memadai dan memastikan akuntabilitas di setiap level organisasi. Berikut adalah komite audit. Selanjutnya adalah rantai bisnis. Untuk BNI sendiri, yaitu berfokus kepada keuangan, mempunyai 6 entitas yang menjadi rantai bisnis dari BNI itu tersendiri. Untuk yang pertama adalah BNI Finance yang berfokus pada pembiayaan, yang kedua adalah BNI Sekuritas yang berfokus kepada perdagangan efek, yang ketiga adalah BNI Life yaitu berfokus kepada asuransi jiwa, yang keempat BNI Remittance yang berfokus kepada kiriman uang dari luar negeri, yang kelima adalah bank yaitu High Bank, yang bank kecil yang menjadi anak dari BNI yang sebelumnya dimiliki oleh PT Mayora. Untuk yang terakhir BNI Ventures yaitu pembiayaan dari BNI sendiri untuk membantu perusahaan startup atau perusahaan yang baru merintis. Di tahun 2019 dan 2020, BNI diaudit oleh EY Indonesia dengan tim Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Dalam rentang waktu tersebut, laporan keuangan BNI mendapatkan opini secara wajar dari auditor tersebut. Dan pada tahun 2021 sampai 2023, PT BNI Indonesia mengganti jasa auditornya, yaitu kepada PwC dengan KAP dan Direktur Wibisono Bintis dan kawan-kawan. Dan pada data tersebut, PT BNI Indonesia mendapatkan opini wajar terhadap laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Setelah melihat hasil laporan keuangan yang sudah diaudit dan opini audit pada 5 tahun terakhir terhadap perusahaan Bank Negara Indonesia, maka apabila kita menjadi auditor dan akan melakukan audit di perusahaan BNI, ada 4 teknik dan bukti audit yang akan diambil. Yang pertama, dokumentasi. Jadi dokumen dan catatan keuangan akan diperiksa ya informasi tertulisnya untuk mendapatkan bukti audit. Dan yang kedua, melakukan pengamatan ke perusahaan dan melihat apakah bagian keuangan telah mencatat akun dan transaksi sesuai dengan standar akuntansi dan standar perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan analitis. Auditor akan melakukan perhitungan sendiri terhadap laporan keuangan serta dokumen dan bukti yang dianggap dapat membantu menemukan bukti audit yang lain. Yang terakhir yaitu tracing. Jadi kita akan menelusuri dari bukti transaksi di kegiatan perusahaan BNI, lalu pada jumlahnya, buku besar, dan keseluruhan laporan keuangan, apakah ada yang berbeda. Nah, jadi sekian dari presentasi dari kami. Kok presentasi? Ya, Pak. Sekian dari penjelasan dari kami tentang Bank BNI dan auditnya. Teknik dan bukti audit yang diambil. Serta teknik dan bukti audit yang diambil dari PT BNI. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.